Bismillah. Apakah futurnya kita ini sebuah pertanda taubat yang tidak diterima? Dia ceritakan dengan bangga apa yang menjadi kesalahannya di zaman dahulu. Dengan bangga tanpa ada penyesalan. Inilah yang kemudian bisa memperparah dropnya iman kita. Ketika tanpa sadar kita melakukan dosa, apalagi kemudian dibarengi dengan sikap meremehkan, ini muskilah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ketemu lagi listeners bareng sama Dodo Wahyudi di acara Insaf, bincang santai penuh faedah. Dan alhamdulillah ini merupakan syuting baru ya setelah sekian lama kita vakum. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita yang terhormat, yaitu Ustadz Rosyid Abu Rosyidah. Dan beliau sudah datang dari Jogja jauh-jauh, Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khairan insyaallah Mas Dodo. Gimana antum? Alhamdulillah sehat. Meskipun gimana Tad ya, sekeliling kita kan sekarang fenomena Omikron kan udah menyebar kemana-mana Tad. Ikhtiar yang bisa kita lakukan selain kita jaga fisik dengan berolahraga, terus udah gitu dengan booster vaksin. Nah sebenarnya kalau dari segi psikologi sendiri Tad, untuk memperkuat iman kita biar dapat boosternya juga gitu Tad, nggak cuma fisik kita aja yang di booster. Itu seperti apa kiat-kiatnya Tad? Masya Allah. Berarti kalau di sana ada booster imun, ini booster iman gitu ya. Iya benar, booster imun. Iya benar. Kalau imun waktu lagi ngedrop, di sana ada suntik booster. Kalau iman lagi ngedrop ada booster iman gitu ya. Iya, cuma bedanya booster iman enggak ada batch 3, batch 4 enggak ada, Mas. Terus akan ada. Masya Allah. Kenapa kok terus akan ada? Karena memang tabiat dari iman itu seperti itu. Patternnya iman seperti itu. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu kan qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Jadi perkataan menjangkup di dalamnya, lalu perbuatan termasuk juga keyakinan. Dan ini semua yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya dengan keimanan, berkurangnya atau merosotnya dengan kemaksiatan. Oke. Siapa di antara kita yang terlepas dari maksiat? Tidak ada. Semua di antara kita pasti dalam satu hari melakukan salah satu di antara beberapa dosa-dosa yang Allah haramkan. Ketika tanpa sadar kita melakukan dosa, apalagi kemudian dibarengi dengan sikap meremehkan, ini muskilah, ini masalah. Ketika seseorang di antara kita berbuat salah nih, dosa, tapi hati kita menolak, hati kita tidak enak, rasanya gundah, rasanya cupet, saya habis bermaksiat nih. Alhamdulillah, bersyukur kalau kayak gitu. Ini yang dikatakan sebagai tolok ukur keimanan. Makanya Nabi SAW katakan al-itsm ma haka fi sadrika. Yang namanya dosa ini apa yang menggelisahkan hatimu. Ketika kita berbuat maksiat kok gelisah hati, alhamdulillah, ini petanda keimanan. Nah musibahnya adalah ketika kita setiap hari berdosa tidak ngerasa berdosa, los aja gitu, los aja, lempeng aja. Nah inilah yang kemudian bisa memperparah dropnya iman kita. Makanya ada salah satu asar dari salafus saleh, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau di sana ada istighfar. Maksudnya ya? terus bertobat. Wala saghirata, dan gak ada pula yang namanya dosa kecil ma'al istimrar, kalau dilakukan dengan terus menerus. Orang kalau dia gak salah atau gak ngerasa salah, dia akan terus melakukan dosa karena tidak merasa salah itu tadi. Karena tidak merasa salah. Akhirnya walaupun kalau terhitung dalam sebuah dosa, mungkin itu grade-nya adalah grade dosa ringan, tapi karena dilakukan terus menerus, asbah kabiran, jadi besar. Ini musibah. Begitu besar, sudah down, drop imannya, futurlah kemudian. Masya Allah, Masya Allah. Ngeri juga tadi ya. Yang awalnya kita ngelihat ibaratnya kayak dosa-dosa kecil yang kita remehkan itu kan, yang akhirnya akan dosa kecil gitu lah, ya kan?
Terus udah gitu diulang dan akhirnya merasa ya nggak apa-apa lah, nanti taubat lagi. Nah sebenarnya kita balik lagi ke masalah taubat nih Tate. Taubat atau yang tadi antum singgung masalah istighfar. Sebenarnya taubat yang benar itu atau bisa jadi indikator kalau tobat kita diterima itu seperti apa Tat? Karena ya namanya orang hidup Tat ya, pasti setiap hari akan ketemu dosa gitu Tat. Kif itu Tat? Apa tolok ukur taubat itu diterima? Yang jelas kalau kita bicara tentang suatu ibadah, syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Ibadah apapun itu kalau syarat dan rukunnya nggak terpenuhi, ya nggak bisa disebut ibadah. Nah, taubat sendiri itu kan para ulama sudah membagi. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama at-tarku, dia meninggalkan. Yang kedua an-nadmu, dia menyesali. Yang ketiga al-azmu, dia berjanji, bertekad tidak mengulangi lagi. Ini syaratnya taubat. Maka dia harus lakukan ini kalau ingin taubatnya diterima. Dan ini semuanya saling berkaitan. Jadi tidak bisa kok kemudian dia meninggalkan, dia berjanji tidak mengulangi, tapi dia tidak menyesali, tidak ada an-najmunya itu. Maka ketika dia sudah hijrah bahasanya, terus ketika di sana ngobrolin tentang masa lalu sama teman-temannya, dia ceritakan dengan bangga apa yang menjadi kesalahannya di zaman dahulu, dengan bangga tanpa ada penyesalan. Tidak disebut dia telah menggenapkan syarat taubat. Naudzubillah. Nah ini, makanya ketika kita bicara tentang taubat, ya kita bicara tentang syaratnya taubat. Ini baru kita sama Allah loh ya. Belum kalau nanti kita sama makhluk, berarti ya harus minta keridhaan, hutang yang tidak dibayar ya dibayar, gitu kan. Lisan yang pernah nyaci ya minta maaf. Fitnah yang pernah terucap ya klarifikasi, sampaikan bahwa kita dulu pernah berbuat gini dan gini, minta kehalalannya itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu tuh ya. Masya Allah, itu tadi definisi bagaimana indikator tobat kita itu agar diterima. Gitu Tat ya. Jadi mulai dari meninggalkan, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, tapi gini Tat, yang namanya orang berusaha Tat ya. Apalagi yang pas waktu kita masih berhubungan dengan dunia, mengejar dunia atau segala macamnya. Terkadang itu ya kita nyadar akan kesalahan yang udah kita lakukan. Kita menyesali dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi ya apa tadi ya, namanya harian juga kadang-kadang kita ketemu sama sesuatu yang menyebabkan kita lalai itu tadi. Akhirnya kita ujung-ujungnya futur Tat. Nah sebenarnya apakah kalau misal pas satu kita dalam kondisi futur itu merupakan indikator tobat kita tidak diterima Tat? Nah, Masya Allah. Zen pertanyaannya. Apakah ketika kita ini sudah bertekad untuk bertaubat, kok tiba-tiba futur? Kita mungkin salah gaul, mungkin meremehkan dosa-dosa kecil, akhirnya futur. Padahal tadi sudah bertaubat. Apakah futurnya kita ini sebuah pertanda taubat yang tidak diterima? Padahal kita ketika sudah niat untuk taubat, syarat tadi sudah terpenuhi. Kita sudah tinggalkan, kita sudah sesali, kita bahkan berjanji tidak mengulangi lagi. Kecemplung lagi gitu. Kecemplung lagi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam artian bukan berarti itu pertanda taubatnya tidak diterima. Bukan. Karena memang itulah patternnya iman kita naik turun. Tidak akan bisa kok iman ini terus dalam tingkat tertinggi, tidak akan bisa. Kalau kita bicara tentang futur aja. Futur ini kan berarti ketika iman sedang di bawah kan. Ketika iman sedang di bawah, ketika mungkin kita melakukan maksiat, bahkan bukan hanya maksiat. Sebab futur, ini para ulama banyak yang membahas. Di antara sebab futur selain melakukan maksiat adalah adamul ikhlas. Tidak ada keikhlasan. Jadi ketika dia melakukan amal saleh, dia lakukan itu riya. Dia lakukan itu semata-mata pandangan manusia. Kalau disebutkan dalam hadis, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yarauhu linnas. Ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk surga tetapi sebatas pandangan manusia aja. Tidak neresep di dalam hati. Sholat ya sholat. Ketika orang lain sholat, maka dia dilihat sedang sholat. Ketika orang lain puasa, maka dia dilihat sedang puasa. Tapi hanya dalam pandangan aja. Maka ada mul ikhlas. Melakukan sesuatu cuma karena pandangan manusia, ini termasuk sebab futur. Selain maksiat. Ada pula di situ
disebutkan oleh para ulama di antara sebab futur adalah lalai dalam perkara mubah. Jadi dia terlalu tenggelam dalam perkara mubah. Contoh perkara mubah. Kalau kita bicara apa-apa yang ada di kebiasaan anak muda kita, setiap HP ada gamenya. Setiap HP selalu dia mungkin streaming ini, streaming itu. Nah, ini semua perkara mubah. Tapi kalau dia lalai, habis banyak waktu buat game, habis banyak waktu buat YouTubean dan lain sebagainya. Nah, sudah. Ini bisa menyebabkan futur. Makanya para ulama katakan di antara tolok ukur ketakwaan, wara, sikap hati-hati, dia berani meninggalkan perkara yang mubah. Bukan semuanya, sebagian aja. Nah, mafhumnya kalau seseorang ini tenggelam dalam perkara mubah, ini termasuk sebab-sebab futur. Termasuk sebab-sebab futur. Soalnya kadang-kadang juga kita nggak kepikiran pas satu ya antum yang tadi sebutin, apalagi yang namanya gadget kan udah kemana-mana, kita akan tidak pernah lepas dari yang namanya gadget ya. Betul. Atau itu bukan game lah, katakanlah cuma medsos, kita scrolling banyak-banyak dan akhirnya, wih gila. Udah jam segini ya. Gitu, udah ngabisin waktu banget. Dan biasanya perkara mubah ini akan menarik pada perkara mubah lainnya, Mas. Kita tenggelam pada gadget. Kita mungkin nongkrong di mana? Mungkin di kafe, di lain sebagainya. Akhirnya pasti ada temennya kan. Entah mungkin makan, minum dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pelajari lagi berkaitan dengan hadis seseorang yang ia mengangkat tangannya lalu dia berdoa ya Rabbi ya Rabb, tetapi pakaiannya haram. Sebelum itu disebutkan sama Nabi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, makanan dan minumannya haram. Maka ini termasuk sebab yang juga bisa ngedownkan keimanan. Jadi dia abai, dia lalai sama apa-apa yang masuk ke dalam tubuhnya, apa-apa yang dia pakai. Nggak filter tadi ya? Dia nggak filter, yang halal itu nggak filter. Mungkin bisa jadi dia rajin sholat, bisa jadi dia rajin ngaji, nggak usah ditanya tentang itu. Tapi kalau tentang pakaian, kalau tentang makanan, dia abai. Ini termasuk sebab. Gitu lah. Akhirnya kita kerimen segala aktivitas kita yang mubah-mubah tadi, Tat. Kayaknya mesti difilter lagi nih. Gitu. Ya. Nah, pas waktu kita terjerumus nih, Tat, dalam masa-masa futur gitu, kiat-kiat apa, Tat, yang mungkin bisa kita lakukan, Tat? Kita nyadar nih ya, oh iya, antum tadi Ustadz Rosyid udah ngingetin nih, jangan scrolling banyak-banyak nih. Gitu. Baik. Gimana, Tat? Masya Allah. Apa yang mesti kita lakukan ketika futur gitu ya? Berarti ini masuk di awal tadi, Mas. Masuk apa itu booster iman. Oh iya. Kalau booster imun kan saat iman vaksin ini drop gitu kan. Nah, ketika iman ini drop berarti di situ butuh booster iman. Ana teringat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala kaitannya sama apa yang mesti dilakukan saat futur. Beliau pernah ditanya, apa yang harus dilakukan ketika keimanan sedang turun? Maka beliau sebutkan setidaknya ada 3 poin. Yang pertama beliau sebutkan taufiqus silah bi rabbih ta'ala. Jadi yang perlu dilakukan oleh seseorang saat futur itu dia memperkuat hubungannya dengan Allah. Dengan apa? Antariqi qiraatul Quran wa tadabbur wa tafakkur. Dia perkuat hubungannya dengan Allah dengan memesrakan dirinya kembali dengan Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, banyak tadabbur. Ini. Ketika kita futur, down iman kita, maka di situ ada kalamullah yang bisa kita mesrakan kembali hubungan dengannya. Kita baca lagi. Nah, ada fenomena yang semoga saja ini tidak ada di teman-teman malam mengaji. Ketika di era medsos sekarang, banyak sekali kita dapati kajian yang mungkin itu sekedar 1 minute, 1 menit gitu. Atau mungkin yang itu sifatnya tanya jawab. Belum lagi podcast kayak gini. Banyak kajian.
ibaratkan sehari itu kalau mau ngikutin kajian di YouTube yang streaming ataupun nggak streaming sudah habis waktu. Nah, dengan banyaknya kajian-kajian online, akrabnya mungkin dengan kitab yang sedang dibahas oleh para asatidzah, kita lupa sama kalamullah. Ini ada dan terjangkit sebagian ikhwan kita, dia ngajinya luar biasa, nambah jam gara-gara online tadi. Tapi jam dia tilawahnya berkurang. Jam dia deres Al-Quran ini berkurang. Murojaah Quran berkurang. Gitu lah. Dia benar dia ngaji, nambah, tapi jam Al-Qurannya berkurang. Padahal kita semua tahu, dibaca oleh setiap khatib Jumat, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sebaik-baik perkataan kalamullah. Maka sebenar-benar apapun yang disampaikan oleh asatidzah, membahas kitabnya para ulama, tetap di sana kalamullah nomor satu. Nah ini loh kadang kita semangat ngaji kitab, tapi kemudian interaksi kita dengan Al-Quran kendor. Ini jangan sampai. Ini poin pertama yang disampaikan Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Poin menarik lainnya, beliau juga menyampaikan al-mudawamatu ala nawafili, yakni keberlanjutan dalam melakukan perkara-perkara yang nafilah. Kesungguhan dia dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang nawafil. Ini termasuk upaya yang bisa ngangkat kembali keimanan. Jadi semangat untuk melakukan amalan-amalan sunnah ini perlu ditinggikan. Kalau kita bicara sejarah, Mas, orang ketika dia sudah mengenal Islam, dia tidak butuh yang namanya motivator. Motivator terbaik itu ada di dalam Islam, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Coba bahasa motivator ketika sedang down apa? Move on. Betul enggak? Move on. Islam sudah sejak berpuluh-puluh abad lalu bahas tentang move on. Nabi SAW katakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, sendirian, berjamaah, di rumah, di luar, bertakwa sama Allah. Lalu iringi perbuatan buruk yang kalian lakukan. Kita melakukan salah, kita khilaf dan lain sebagainya, tenggelam dalam perkara mubah, masuk di sini, iringi itu semua dengan ketaatan sesegera mungkin. Kenapa? Tamhuha. Karena ketaatan yang dilakukan setelah melakukan kemaksiatan ini akan menggugurkan. Ini bahasa sederhananya, bahasa kekiniannya move on. Segera beralih dari kemaksiatan yang kita lakukan dengan ketaatan. Maka ini, dan ketaatan yang dimaksud di sini tentu saja amalan-amalan sunnah. Jadi ketika kita sedang sadar, ana baru ngerasain ini, ana baru ribahin nih, ana baru apapun itu, perkara-perkara maksiat atau perkara-perkara mubah yang melalaikan, segera iringi dengan amalan sunnah. Hari ini dosa kita apa? Ribahi. Ya sudah, nanti ba'da maghrib tidak boleh pulang, walaupun tidak ada kajian, i'tikaf di masjid, baca Quran sampai Isya. Ini harus kita lakukan. Masya Allah. Hari ini habis ngapain? Tadi habis tertawa ngakak, habis tertawa cekakaan. Nah, ini bisa mengeraskan hati. Ya sudah, nanti ba'da maghrib, jadwal yang mungkin biasanya ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, cari masjid yang ada kajiannya. Harus dengarkan kajian. Ini setelah melakukan kemaksiatan, segera tutup dengan amal saleh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kuncinya itu kita harus cepat untuk sadar dulu tadi akan kesalahan yang udah kita lakukan tadi tadi. Betul. Biar kita move on-nya tadi udah langsung dapat inisiatif langsung oke lah gitu loh. Ini langsung akan susul dengan ketaatan itu tadi. Masya Allah, Masya Allah. Terus tadi disebutkan untuk masalah fitnah gadget yang kajian online akhirnya melalaikan kita dengan tilawah Quran itu tadi. Sebenarnya kalau teknisnya itu porsinya kayak gimana, Tat? Porsinya dalam sehari itu yang seimbang itu seperti apa dengan kajian online terus udah gitu tilawah? Sebetulnya tidak ada patokan dalam hal itu, Mas. Tidak ada patokan dalam hal itu. Kita sehari harus berapa ayat? Tidak ada. Bahkan dulu Nabi SAW ini justru mengerim para sahabat supaya tidak cepat-cepat
dalam mengkhatamkan Al-Quran. Oh, gitu. Saking semangatnya para sahabat. Lah kita sekarang nyeples teman-teman kita, nyeples ikhwan kita supaya baca Quran. Nabi dulu ngerim. Jangan kemudian khatamkan Quran lebih cepat daripada 3 hari. Jangan lebih cepat daripada 1 pekan. Ini dulu yang dilakukan oleh Nabi, dirim-rim. Nah sekarang kita nyeples. Subhanallah kan. Makanya bagi tulab, tilawah Al-Quran itu harga mati setiap hari harus. Bahkan 1 juz 1 hari, ini satu yang harus kita upayakan. Apalagi ini mau Ramadan. Iya, betul. Ini sudah mau Ramadan. Kita harus mulai nyuntikkan kebiasaan baik. Kalau Ramadan kita pingin apa? Kita pingin bisa khatam Quran. Nggak bisa kok kita baru gaspolnya saat Ramadan. Nggak bisa. Orang yang nggak biasa touring, pasti dia akan, jangankan touring sehari, setengah hari sudah geringan tangan ini kan. Dibiasakan sejak sekarang. Sya'ban ini sudah mulai. Dimulai mungkin sehari 1 kaca. 1 kaca itu 1 halaman Al-Quran. Bolak-balik tadi ya? Nah, 1 kaca 1 halaman. 1 halaman aja. Nanti kalau kemudian sudah terbiasa baru 1 lembar. 1 lembar. Bolak-balik. Itu. Nah gitu. Masya Allah. Itu mungkin satu tips yang bisa kita aplikasikan di bulan Sya'ban ini tadi ya. Betul. Ya kan? Nah, alhamdulillah udah deket lagi, udah ketemu sama Ramadan nih Tat. Nah, semoga Allah cukupkan usia kita bisa berjumpa Ramadan usia. Apa yang harus kita lakukan nih Tat untuk mendapat satu keutamaan di bulan Sya'ban ini Ustaz? Baik, Masya Allah. Kalau kita bicara persiapan Ramadan, sebetulnya para salafus saleh ini bukan ngegasnya di bulan Sya'ban. Ngegasnya bukan di bulan Sya'ban. Para salafus saleh itu menjadikan Ramadan sebagai poros dari tahunan mereka. Kalau kita biasanya jadikan poros tahunan itu apa? Kenaikan tingkat anak sekolah, tahun ajaran baru. Atau kalau enggak gitu di akhir tahun, libur akhir tahun ini sama kita banyak dijadikan poros tahunan. Maksudnya ya yang dijadikan patokan itu. Padahal enggak itu. Para ulama itu menjadikan Ramadan sebagai poros tahunan. Makanya dikatakan kanu yad'una 6 ashhur. Mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya bisa sampai umurnya di bulan Ramadan. 6 bulan tadi. 6 bulan. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara Sya'ban ya telat ya teh. Telat kita. Iya. Nah, dan mereka ketika sudah lepas Ramadan, mereka akan berdoa selama 6 bulan berkaitan dengan apa-apa yang mereka lakukan di Ramadan supaya diterima. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan. Setelah Ramadan berdoa supaya apa-apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini kan momen emas, gitu kan? Semuanya dilipat gandakan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jadikan poros ini Ramadan. Kalau kita tidak begitu, maka famanahnu min haula. Inilah yang membuat gap kita dengan mereka ini jauh, dan yang membuat kita memang harus mencontoh mereka, gitulah. Nah kalau kok di zaman sekarang ada orang yang mengolok-olok para ulama, para salafus saleh, ya ini bahasa Malangnya kebuangetan, gitulah, nemen. Makanya kalau kita bicara apa yang harus dilakukan bulan Sya'ban, ya sudah semestinya benar-benar apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan kita sudah lakukan di bulan Sya'ban. Mulai perbanyak baca Quran, mulai latihan i'tikaf. Gimana sih latihan i'tikaf itu? Minimal maghrib isya kita di masjid, minimal subuh sampai syuruk kita di masjid. Ini latihan i'tikaf. Begitu pula yang tidak kalah penting, yang harus dipersiapkan menyambut Ramadan, kita lihat puasa kita. Kaitannya sama fisik bagi kita laki-laki. Kita selama ini gimana? Puasa biasa ndak? Oh, Senin Kamis ndak biasa. Daud biasa nggak? Apalagi ndak biasa. Ya sudah, supaya ndak kaget, latihan puasa dari sekarang. Kalau fisik ini yang mungkin biasanya titik-titik 6 mil, nah ini kan gampang kaliran kalau bahasa kita tuh. Iya. Nah ini harus mulai latihan puasa. Bagi yang ibu-ibu nih, emak-emak nih, maka dia harus mulai ingat dia punya tanggungan dah. Bahkan kalau kita bicara
apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga apa yang disampaikan dalam hadis beliau ketika menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban. Para muhaddithin, begitu pula para ulama syuruhul hadis yang mensyarah hadis tersebut, itu katakan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban? Ini menemani istri beliau. Kenapa? Karena istri beliau ini, para ummahatul mukminin, banyak yang kemudian menyelesaikan qada puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi menemani. Maka sekarang suami mengingatkan ke istrinya masing-masing, Bunda, Umi, utangnya gimana? Dibayar belum gitu? Sudah ya? dibayar belum? Iya belum. Fidyah aja. Kalau sudah gampang kan gini, suami harus tegas. Kenapa kok fidyah? Sekarang bisa puasa. Ayo sudah puasa, tak temani. Ini yang baru disebut apa? Pasangan jos. Wah, ajib nih. Tips baru nih listeners buat apa namanya, untuk menguatkan hati istri ya Teteh. Nah, biar juga lu rumah tangga lebih romantis, Tet. Masya Allah. Puasa bareng terus udah gitu yang pas satu buka bareng juga. Kan keren itu Teteh. Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang udah kita obrolin nih listeners, dan insya Allah akan kita bisa aplikasikan. Semoga Tat ya di bulan Syaban ini kita bisa maksimal. Meskipun nggak 6 bulan sebelumnya Tat kita kita belajarnya, kita apa namanya, pemanasannya gitu. Semoga aja dengan setelah kita ngobrol banyak sekali ilmu ataupun inspirasi yang kita bisa lakukan di bulan Syaban ini. Tapi listeners, yang pasti waktu kita juga udah terbatas, dan sebelum kita akhiri acara ini, kita mau ngucapin terima kasih buat Antovilla yang udah menyediakan tempat. Yang pasti ini kita syuting pertama kali perdana di Antovilla, keren banget nih tempatnya. Dan semoga aja kita next kita bisa syuting di sini ya bro ya. Masya Allah. Tapi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah.